Baik, kita masuk ke SMP Santo Yoris. Dipersilakan. Terima kasih, Suster, kesempatannya untuk SMP Yuris. Kami juga masih membenahi untuk naskah akademiknya, tapi kami sudah mulai membuat naskah kurikulumnya, masih dalam proses, Suster. Tapi kali ini masih berusaha untuk menyempurnakan naskah akademiknya. Untuk naskah akademiknya akan disampaikan Pak Nur. Monggo, Pak Nur. Terima kasih Bu Puji. Suara saya bisa didengar, J? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Suster yang saya hormati, Bu Rina, Bapak Ibu semuanya, selamat sore, berkah dalam. Tadi ketika saya masuk, terus terang aja tadi saya terlambat karena tadi saya izin pulang dulu, baru sampai di rumah, baru saya buka. Kemudian ketika saya tergabung itu saya sudah mendengarkan dari SMP Kansis Senopati, itu sudah menyampaikan kerangka draft dokumen kurikulumnya. Dan kelihatannya memang jadwal hari ini adalah menyampaikan draft kurikulum. Namun untuk kami, tadi sudah disampaikan Bu Puji, bahwa draft kurikulum baru dalam proses, barangkali baru hari ini disusun oleh Bu Puji tadi. Sedangkan untuk naskah akademik juga masih dalam proses penyempurnaan. Tadi kami sudah diskusi dengan Bu Puji dari pagi hingga siang hari tadi. Barangkali nanti juga masih perlu sana sini yang harus dibenahi. Baik, saya izin share. Apakah sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Saya langsung ke bab 2, nilai-nilai keutamaan sekolah. Untuk bab 1 barangkali karena dulu sudah 2 kali disampaikan, saya lewati saja. Untuk nilai-nilai keutamaan sekolah, yang pertama adalah nilai-nilai dasar Yayasan Kanisius, yang pertama adalah kedisiplinan. Barangkali untuk masalah bahasa dan lain sebagainya saya lewati, tetapi disiplin yang berkaitan dengan ketaatan pada paragraf 2 atau kepatuhan kepada pedoman, peraturan, dan tata tertib ini yang kadang-kadang masih sering kita salah arti atau kurang paham. Di sini dijelaskan bahwa pribadi yang disiplin itu menunjuk pada pribadi yang taat asas dalam segala sesuatunya. Kedisiplinan baik dalam bekerja dan belajar. Jadi ini untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk anak-anak. Amat diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Kedisiplinan terbukti menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Kedisiplinan telah menjadi tradisi yang semakin memperkokoh eksistensi, jati diri, dan sekaligus memberi ciri khas pada Yayasan Kanisius sebagai salah satu lembaga pendidikan Katolik. Kemudian yang kedua, keunggulan. Barangkali ini juga sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari SMP Kanisius lain. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua keunggulan, kemudian yang ketiga kepedulian, yang keempat kejujuran, dan yang terakhir adalah kemerdekaan. Kemudian saya masuk ke untuk nilai-nilai spiritual. Santo Petrus Kanisius dulu sudah pernah disinggung, sudah kami sampaikan, tidak ada perbaikan untuk di tulisan ini. Hanya mungkin catatan kaki yang kemarin kami tambahkan. Kemudian nilai-nilai Santo Ignatius dari Loyola juga sudah kami sampaikan. Kemudian nilai-nilai Santo tadi sama ya.
Kemudian nilai-nilai spiritual Santo Pelindung Sekolah ini juga sudah disampaikan oleh Bu Puji dan saya pada pertemuan FGD 1. Kemudian nilai-nilai budaya sekolah, yang pertama unsur-unsur budaya menurut Conongrengngat ini juga sudah pernah kita sampaikan, saya lewati saja. Nah, barangkali ini budaya yang dihidupi oleh sekolah SMP Kanisi Santo Yuris dalam didik dan melayani anak-anak, menghidupi nilai-nilai budaya antara lain, saling mengasihi, menolong, dan membantu, berdisiplin dalam bekerja dan belajar, bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian yang keempat kemandirian dalam bekerja dan belajar, kemudian yang kelima adalah penanaman nilai religius. Sedangkan budaya kearifan sekolah yang akan kami kembangkan seperti usulan dari Mas Hendi, yaitu tentang warak ngendok, kearifan budaya daerah di Kota Semarang. Yaitu warak ngendok ini kita munculkan menjadi budaya kearifan sekolah. Nah, setelah kami mencari sumber-sumber, kami mendapatkan beberapa sumber, tapi kami milih ini, bahwa warak ngendok, atau kadang juga disebut warak ngendok pakai K ya ini ya, di depan ini pakai G, sedangkan di belakang ini pakai K. Kemudian ada istilah juga warak ngendok. Jadi ini ada perbedaan penulisan ya, warak ngendok di sini tidak pakai H, yang di bawah ini pakai H. Secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti badak bertelur. Di awal memang kami memaknai warak ngendok sebagai badak yang bertelur, tetapi ternyata setelah kami baca di sumber-sumber yang ada di Google, bahwa perayaan Dugderan sendiri merupakan pasar rakyat yang diadakan di Pasar Johar setiap bulan Sya'ban dalam penanggalan agama Islam. Perayaan ini diadakan setahun sekali untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Perayaan Dugderan akan diisi oleh kegiatan pasar rakyat di jantung Kota Semarang, tepatnya di Pasar Johar. Dugderan biasanya berlangsung selama seminggu sebelum memasuki bulan Ramadan. Puncak dari Dugderan sendiri adalah street festival di mana warak ngendok diarak di sepanjang area Kota Semarang. Sehari sebelum Ramadan tiba, puncak perayaan Dugderan akan digelar. Akan diadakan kirap yang diikuti oleh pasukan merah putih, drum band, warak ngendok, memakai pakaian adat, meriam, dan berbagai kesenian lain dari Semarang. Dua buku hasil karya sejarawan Semarang, Neo Julan, dan karya klasiknya Riwayat Semarang tahun 1936, dan Amen Budiman dalam serialnya Semarang Sepanjang Jalan Kenangan tahun 1976 tidak pernah menyebut siapa pencipta warak dan waktu penciptaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amen Budiman, diperkirakan binatang rekaan yang menjadi maskot acara itu mulai dikenal masyarakat pada akhir abad 19. Asumsinya ini dilihat dari kemunculan mainan warak ngendok dalam setiap perayaan Megengan atau Dugderan, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Kanjeng Bupati Semarang periode 1881 sampai dengan 1897, yaitu Aryo Purboningrat. Sehingga tidak ada penjelasan pasti mengenai kapan mulai berkeluarnya warak ngendok ini, dan diperkirakan merupakan sebuah tradisi yang sudah berusia ratusan tahun, jauh sebelum Kota Semarang berdiri. Bahkan saat Ki Ageng Pandan Arang yang mendirikan Kota Semarang dan menjadi bupati pertama kali, pun hewan mitologi ini pun sudah hadir di tengah masyarakat. Ki Ageng Pandan Arang sendiri adalah putra dari Bupati pertama Semarang, Haryo Madya Pandan, yang menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran setelah ayahnya meninggal dunia.
Berdasarkan keputusan hasil perundingan antara Sultan Hatiwijoyo, penasihat Istana Demak, dengan Sunan Kalijogo, ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Dan seterusnya tidak akan saya baca ceritanya. Ini barangkali warak berasal dari bahasa Arab waro'a, yang berarti manusia harus menjaga diri dari hawa nafsu dan perbuatan yang tidak baik. Salah satunya perbuatan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui amalan puasa. Kemudian bentuk fisik warak ngendok sendiri memiliki berbagai interpretasi. Ada yang digambarkan seperti kambing, kuda, kerbau, ataupun barongsai. Sementara kepalanya terkadang menyerupai kepala naga Jawa, naga Cina, kambing, atau kuda, dengan bulu yang acak-acakan atau keriting dan terkadang lurus dalam aneka warna. Itu sejarah tentang warak ngendok yang saya dapatkan dari internet. Kemudian filosofi warak ngendok itu ada beberapa. Yang pertama tentang bentuk fisik warak yang lurus, bentuk fisik warak yang lurus menggambarkan citra warga Semarang yang terbuka, lurus, dan berbicara apa adanya. Tak ada perbedaan antara ungkapan hati dan ungkapan lisan. Ini kalau bahasa pendeknya itu jujur, gitu ya, lurus, jujur. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang berbeda. Di kepala dan badan itu berbeda. Di mana kepala dari hewan itu bisa kadang kambing, bisa naga, ya, bisa kambing, bisa naga, bisa kuda. Dengan tubuh lurus yang terkadang dituliskan dalam berbagai sumber merupakan interpretasi burak atau 4 kaki yang seperti kambing. Ini merupakan gambaran bahwa warak ngendok merupakan perwujudan dari asimilasi yang harmonis antara budaya dan keragaman etnis yang tinggal di Semarang. Kemudian yang ketiga, telur merupakan lambang. Jadi ngendok itu berarti bertelur tadi ya. Telur merupakan lambang kehidupan baru, di mana warak yang baru saja ngendok atau bertelur selalu siap menjaga telurnya yang akan menetas menjadi kehidupan baru di kota Semarang. Nah, dari filosofi tersebut, maka nilai-nilai yang dapat kami terapkan di sekolah atau kami ambil menjadi nilai spiritualitas sekolah. Yang pertama, ya tentang bentuk fisik tadi, yang menggambarkan citra warga sekolah yang mestinya terbuka, warga sekolah yang lurus, yang berbicara apa adanya, yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Kansius, yaitu kejujuran. Jadi ini selaras, untuk yang pertama ini selaras dengan nilai dasar Kansius. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang berbeda ini kami maknai bahwa warga sekolah yang berbeda-beda, beda suku, ya. Sekolah kami itu ada yang dari gurunya itu dari ada Batak, ya. Kemudian ada yang dari Kupang, kemudian ada dari Jawa. Kemudian siswanya juga beraneka ragam, ya. Ada yang beberapa tahun yang lalu juga ada yang dari Irian, kemudian etnis Tionghoa juga ada, dari Maluku ada, ya. Kemudian agama itu juga ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Islam, ya, ada yang Islam, kemudian ada yang Hindu, Konghucu, Buddha. Hanya saja untuk setiap tahunnya itu memang tidak sama jumlahnya, ya. Kadang ada 3, kadang ada 2. Untuk yang Katolik Kristen mungkin mencapai sekitar 70%, sedangkan yang 30% itu beragama lain. Itu dari suku agama. Dan untuk kemampuan talenta tentu saja anak-anak kita itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang. Begitu juga kemampuan Bapak Ibu guru juga ada yang cepat, ada yang agak sedikit perlu bantuan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan kita berbeda-beda, ada yang
pinter bahasa Jawa dan lain sebagainya. Ada yang pinter nari, ada yang pinter komputer dan lain sebagainya. Kemudian walaupun berbeda-beda, kami mempunyai satu tekad, satu kehendak, dan satu tujuan. Dengan demikian, sikap saling mendukung satu sama lain, saling peduli, saling memberi semangat, itu mesti selalu dipupuk sehingga komunitas kami, komunitas sekolah menjadi semakin solid dan dalam persaudaraan dan kerjasama. Ini kami maknai demikian perbedaan di Warak Ngendok tadi. Kemudian telur merupakan lambang kehidupan baru. SMP Kanis Santo Yuris siap bertransformasi dan menghasilkan generasi-generasi unggul yang akan memperbarui masyarakat dan bangsa Indonesia. SMP Kanis Santo Yuris akan mencetak manusia-manusia baru yang lebih baik dalam akademik maupun dalam karakternya. Nah, berdasarkan filosofi Warak Ngendok dan nilai-nilai budaya Jawa yang akan diterapkan, dibudayakan menjadi budaya sekolah, diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di SMA Santo Yuris, antara lain melalui pelajaran bahasa Jawa, siswa-siswi belajar unggah-ungguh dan sopan santun dalam Jawa, budaya Jawa. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa-siswa dapat belajar budaya Jawa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional, teater, drama, ketoprak, wayang, seni musik campur sari. Kemudian yang ketiga, pembiasaan doa harian yang menggunakan bahasa Jawa untuk hari-hari tertentu, berpakaian adat Jawa, hari dan tanggal tertentu, menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi di sekolah, umpamanya nanti Rebu Legen, ya, setiap Rebu Legi itu kita menggunakan bahasa Jawa dan seterusnya. Ini hanya umpama atau misalnya. Kemudian yang keempat, membuat lingkungan sekolah bernuansa budaya Jawa. Jadi tembok-tembok pagar bumi kami akan kami lukis dengan corak-corak wayang, ya, corak-corak wayang. Kemudian kami membuat tulisan-tulisan Jawa di bawah tulisan bahasa Indonesia, mungkin ruang kelas dan lain sebagainya. Akan kami tulis aksara Jawa sehingga nuansa Jawa ada di sekolahan kami, begitu. Itu yang berkaitan dengan budaya kearifan sekolah yang akan kami terapkan, akan kami kembangkan atau kami budayakan. Itu, Suster, Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan hasil perubahan dari akademik yang kami susun. Tentu saja masih banyak kekurangan, akan terus kami perbaiki sambil nanti kami akan menyiapkan kerangka draft dokumen kurikulum. Mohon bantuan dari Bapak Ibu, Suster, panitia dari POP. Demikian dari kami, waktu saya kembalikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurwianto atas sharingnya. Ini sungguh luar biasa. Tapi saya tidak bisa memberi masukan karena ini menyangkut budaya Jawa ya. Kalau saya sendiri kurang mengerti bahasa Jawa. Tapi saya bisa melihat bahwa di setiap budaya Jawa itu sekolah bisa mengambil apa ya nilai-nilai yang mungkin nanti akan diterapkan di sekolahnya Bapak Nurwianto. Jadi untuk setelah mantap dalam naskah akademik, mungkin nanti untuk masuk dalam pengembangan kurikulumnya agak lebih gampang karena naskah akademik itu menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Misalnya tadi di situ ada nilai spiritual, nanti tinggal dimasukkan di pengembangan kurikulum. Kemudian nilai-nilai utama,
kemudian model yang seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber kemarin sudah diberi draft. Mungkin apakah sudah diberikan draft kepada kita tentang pengembangan kurikulum. Mungkin kita semua sudah memiliki draft itu. Jadi tinggal kita memilah yang mana yang tadi itu sudah Mas dalam naskah, sekarang nanti bagaimana memasukkannya dalam pengembangan kurikulum. Setelah kita menemukan nilai inti keutamaan, kompetensi, kemudian nanti di kurikulum lebih pada implementasi. Bagaimana kita mengimplementasi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dalam naskah kurikulum, naskah akademik tadi. Jadi di kurikulum itu pengembangan implementasi, lebih pada implementasi nilai-nilai tadi. Mungkin itu dari kami, ada tambahan dari yang lain? Karena memang naskah kita yang sudah kita buat ini kan sudah berulang kali kita share, sudah berulang kali kita mencoba membahas. Ini paling tinggal pemantapan naskah kita sebenarnya. Kemudian yang mana nanti dikembangkan dalam kurikulum dan yang mana yang menjadi naskah akademik. Saya rasa memang dalam ini kita membutuhkan waktu yang panjang dalam menyusun kurikulum kita ya. Sesuai draft yang diberikan kemarin, saya juga waktu diberi kemarin panjang ya. Karena di situ di dalam struktur selama ini kan kita menggunakan namanya struktur mata pelajaran ya. Tapi kemarin di para narasumber mengatakan kita masuk pada struktur teladan. Mengapa? Karena kita akan mengembangkan kurikulum kita berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita gali yang menjadi ciri khas kita. Jadi itu masuk dalam pengembangan kurikulum. Mungkin demikian dari saya. Ada tambahan dari yang lain? Karena ini lebih pada teknis untuk kurikulum ya. Ya Pak. Nah, Pak Nurwianto ada yang mau disampaikan? Iya, itu harusnya butuhnya waktu setengah tahun, Suster. Memang betul Pak. Kami juga ini berkejar-kejaran seperti sekarang ini saya fasilitator. Besok kami masuk di coaching ya di kelompok yang lain. Padahal punya kami belum sentuh ya. Lalu guru-guru ini lagi ini ada bimbingan belajar. Kemudian pagi, jadi memang ya karena bersatu di ini membuat naskah, kemudian dibarengi lagi tugas harian, kemudian ya banyaklah Pak. Tapi memang ini kita dituntut untuk ya mencoba lebih bersemangat dalam walaupun lelah, kita rasa lelah, tapi saya yakin konsorsium memberi kita semangat lah untuk menginstal kembali walaupun capek, tapi tetap bersemangat untuk mengikuti demi perkembangan kita semua. Memang betul yang iya, memang betul kita membutuhkan waktu yang sangat panjang karena ini kan hasil refleksi terutama dalam naskah. Walaupun memang selama ini kita sudah menyusun kurikulum ya, tapi memang beda ya. Saya rasa juga beda kurikulum yang selama ini yang nasional, keunggulannya itu belum terlalu nampak, masih biasa-biasa saja. Jadi memang di sini kita dituntut untuk menggali apa nanti yang akan kita unggulkan, nanti akan nampak dalam pengembangan kurikulum kita. Dan tentu bahwa pengembangan kurikulum kita ini ya fondasinya pada nilai-nilai atau ciri khas sekolah kita, ciri khas yayasan, kemudian pelindung, kemudian ya para leluhur yang sebenarnya misi apa sebenarnya dulu dibangun sekolah kita. Saya rasa proses panjang
Tapi saya juga berpikir walaupun proses panjang, tapi pekerjaan yang sudah kita mulai sebenarnya sudah mulai nampak hasilnya. Sudah mulai walaupun berat, tapi pada akhirnya kita bisa. Kemarin juga saya bilang, tidak bisa ini karena terbentur dengan waktu, kemudian jadwal yang tabrak, kemudian adalah bukan hanya kita juga harus ke dinas segala macam. Tapi pada akhirnya kok bisa ya, itulah kekuatan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan juga bekerja dalam diri kita, walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, tapi yakin Tuhan ini sedang bekerja ini dalam diri kita masing-masing. Saya rasa seperti itu, Pak Nurwianto. Baik, kita ke SMP Sumber. Kepada SMP Sumber diberikan waktu. Ya, terima kasih Suster atas waktunya. Sebenarnya sedikit banyak permasalahan-permasalahan hampir sama dengan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi memang kalau boleh jujur, di kami itu selama kegiatan PUP itu belum ada rembukan sama sekali dengan Bapak Ibu guru. Karena memang keterbatasan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain, memang kebetulan karena kami juga ada proyek presisi, di mana deadline-nya juga Desember. Nah ini berbenturan terus dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akan tetapi memang ini terus terang saja Bu Linda dan saya sambi menyambi untuk mencoba membuat meraba-raba yang nantinya juga akan menjadi kelanjutan untuk pembicaraan bersama dengan teman-teman sekolah. Jadi intinya Suster, berkaitan dengan naskah akademik, tadi saya sudah mencoba untuk melengkapi, akan tetapi referensi-referensinya itu belum sempurna. Jadi memang judulnya kalau kemarin draft, sekarang sudah bukan draft. Akan tetapi kontennya itu belum sempurna karena belum dibicarakan lagi dengan teman-teman. Itu menurut saya juga belum afdol kalau belum dibicarakan dengan teman-teman. Jadi ini hanya baru sebatas kerjanya Bu Linda dan saya. Nah, maka untuk yang naskah kurikulumnya pun juga sama. Memang saya itu kalau nggak salah membaca itu untuk yang ini saya sedikit bingung ya, bahwa di sini ada naskah akademik isinya hanya pendahuluan dan lain-lain ini. Lalu naskah kurikulum itu kita memisahkan unsur-unsur yang ada di naskah akademik dan unsur-unsur yang ada di naskah kurikulum. Sedangkan naskah kurikulum, untuk hari ini hanya dipaparkan naskah akademik yang sudah hilangkan unsur-unsur naskah kurikulum yang masuk ke naskah akademik kita, yaitu landasan-landasan hukum, filosofis, psikologi, dan lain-lain, indikator, dan lain-lain. Nah, ini yang masih membingungkan bagi saya secara pribadi dalam menyusun, meskipun nanti bersama dengan teman-teman untuk melengkapi. Jadi, kaitannya dengan naskah akademik yang nanti akan dikembangkan ke dalam kurikulum, itu bahkan kemarin kan saya sempat nanya berkaitan dengan penilaian ya, karena di dalam kurikulum ternyata yang dimaksud di unggulan ini kok penilaiannya tidak dimunculkan. Nah ini yang masih belum membuat indikator-indikatornya, baru hanya kasaran-kasaran susunan-susunan yang sudah dibuatkan kemarin, tetapi isinya masih meledat-meledat, Suster. Oh, nggak tahu bahasa meledat-meledat ya. Masih rancau. Ya. Saya tahu sedikit lah karena ini sudah berdinamika berapa kali ya. Ya, begitu Suster. Jadi saya belum bisa menampilkan untuk share screen-nya belum bisa. Intinya garis besarnya hampir sama dengan yang kemarin yang hari Jumat kemarin disampaikan.
Lalu permasalahan-permasalahan waktu segala macam juga hampir sama dengan Bapak Ibu yang lainnya. Itu saja, Suster. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Ibu Sita Dewi. Memang semua naskah kita yang sedang dalam proses belum ada yang sempurna. Sekarang kita mau mencoba walaupun dalam ketidaksempurnaan kita, tapi tetap kita akan mencoba. Di dalam naskah mengapa dikatakan kemarin para narasumber, karena di naskah akademi itu dia hanya bercerita mengenai penggalian nilai-nilai yayasan, nilai budaya. Di naskah kemarin ada beberapa memang yang sudah memasukkan sistem teknik di dalam naskah akademi. Nah, teknis-teknik itu sebenarnya nanti tinggal diangkat. Nah, ada juga yang di naskah akademik kemarin ada yang sudah sampai pada landasan-landasan ya. Landasan filosofi, kemudian landasan pendidikan, landasan budaya. Kalau sebagian sudah ada di itu tinggal masuk dalam pengembangan kurikulum. Kemudian nilai itu kan nanti di naskah akademi ada nilai inti, keutamaan, kemudian standar kompetensi. Kemudian nanti di nilai-nilai itu kita di kurikulum dikembangkan seperti apa implementasinya dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, non kurikuler. Jadi lebih pada pengembangan ke implementasi. Bagaimana menginternalisasinya di dalam kegiatan sekolah kita, baik ekstrakurikuler, konkurikuler, dan intrakurikuler. Mungkin seperti itu. Ya. Seperti itu. Memang kemarin juga sempat ya, kok tidak muncul mata pelajaran yang nggak muncul penilaiannya. Mungkin nanti saya juga belum bisa menjawab seperti apa itu, tapi lebih pada nanti bagaimana tekniknya. Mungkin kita masih dalam draft sampai pada landasan-landasan. Kemudian nanti mungkin kita akan memperdalamnya dalam model kurikulum. Karena kita kan belum menemukan model kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah kita. Tapi ketika kita sudah mulai masuk dalam landasan-landasan, nanti setelah masuk dalam model kurikulum mungkin nanti akan diperdalam dalam pertemuan FGD 2 selanjutnya. Karena kebetulan di situ juga ada narasumber kita yang pasti akan membantu kita seperti apa digodok kurikulum itu nanti. Karena banyak yang memang kita rasa tidak biasa, karena tidak seperti biasa ya. Tidak seperti yang biasa yang selama ini dalam kurikulum kita tercantum semua penilaian, ada segala macam. Tapi ini kan inilah namanya kurikulum unggul tadi, mungkin kurikulum unggul yang beda dari yang lain. Karena kita akan mengangkat nilai-nilai dan budaya kearifan lokal yang akan kita kembangkan kembali dalam kurikulum kita. Seperti itu, Ibu Sita. Tapi itu hanya pengalaman saya. Jadi kita kan punya pasti pemahaman kita berbeda-beda ya. Mengapa materi kita yang sekarang ini yang kita terima, tentu yang saya terima, orang Ibu terima hampir sama ya. Sama sebenarnya sama. Hanya mungkin cara kita menelaahnya mungkin beda-beda. Jadi pengalaman-pengalaman Ibu juga saya ambil untuk saya kembangkan kembali. Jadi seperti itu saya rasa dalam jadi sudah bisa mulai untuk pengembangan kurikulum, paling tidak sudah mulai menyusun landasan-landasan. Karena orang Ibu kemarin kan di naskah akademi nampaknya sudah. Jadi kalau misalnya di naskah akademi kemarin misalnya masih ada bagian teknik, saya rasa itulah dipindahkan nanti ke kurikulum. Nah, saya rasa seperti itu.
Tapi naskah akademi itu lebih fokus pada nilai-nilai. Nilai. Seperti itu. Ada tambahan? Mungkin bisa sharing sedikit, Suster. Boleh. Kebetulan kan yang berkaitan dengan kegiatan presisi itu juga termasuk dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana itu juga kontekstual. Akan tetapi ketika sekolahan masing-masing itu diminta mau dimasukkan ke kemana, misalnya ke dalam pembelajaran reguler atau ke dalam ekstrakurikuler atau kokurikuler, kami itu juga sebenarnya masih meraba-raba. Lalu kami sepakat ketika raker itu dimasukkan ke dalam kokurikuler. Kalau kokurikuler berarti kan hubungannya antar mapel. Antar mapel di mana KD-KD yang dipelajari siswa itu apa, bukan dari gurunya yang menentukan, tetapi dari anak sendiri, di mana anak melakukan pemetaan lingkungan, memilih proyeknya tersendiri bersama dengan kelompoknya, lalu proyek-proyek itu juga bervariasi dari sudut pandang bahasa, seni, lalu alam, sosial. Akan tetapi meskipun nanti daripada dipandang dari sudut sosial, itu nanti akan bisa ketemu juga kepada seni. Itu tidak menutup kemungkinan. Maka prakteknya memang untuk antar mapel, akan tetapi pelaksanaannya kegiatan presisi ini kami sendiri bersama dengan anak-anak itu ya merasa kesulitan di masalah waktu. Karena memang kegiatan project based learning ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar. Targetnya waktu itu padahal 3 bulan. 3 bulan dengan kondisi situasi pandemi seperti ini juga akan sangat kesulitan sekali untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Jadi memang sharing saja kaitannya dengan kegiatan presisi yang mengarah pada kearifan lokal, di mana kami juga belajar di sanggar, kami belajar di pertanian-pertanian dan di lingkungan sekitar-sekitar meneliti mau membuat apa, misalnya daun kelor dijadikan apa dan segala macam. Itu, Suster, terima kasih. Kemut, Suster. Terima kasih Ibu Sita Dewi atas sharing dan pengalamannya. Semoga tetap bersemangat dalam pelaksanaan resisi tadi ya. Kemudian mungkin bisa juga nanti dipadukan dalam pengembangan kurikulum kalau memang itu menjadi keunggulan dan menjadi kebutuhan sekolah tersebut. Saya rasa nggak menjadi masalah. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada satu sekolah lagi, sekolah SMP Teresiana. Diberikan waktu. Ya, selamat sore. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Menggema. Ya, sebelumnya mohon maaf kami tadi, terutama saya bergabung ada keperluan, mungkin baru bisa bergabung tadi sekitar sudah jam 2:30 lebih mungkin. Lalu Suster, Bapak Ibu, pada dasarnya draft naskah akademik yang kami buat masih dalam tahap pengembangan, kami masih mencari tambahan-tambahan dari sumber-sumber yang masih kami cari. Sejak hari Jumat kemarin, atau pada hari Jumat kemarin sudah kami paparkan, kami share draft kami. Lalu sejak itu kami Sabtu, Minggu belum ketemu tim, lalu baru tadi, tapi tim terus bekerja mencari sumber-sumber dalam rangka untuk menyelesaikan naskah akademik tersebut.
Lalu mungkin sama seperti sekolah-sekolah lain tadi, kami juga ingin tahu tentang jadwal IHT dan kegiatannya seperti apa, karena mulai hari ini kami ada kegiatan PAS selama 1 minggu dan kami selenggarakan secara online, sehingga Bapak Ibu setiap saat harus mantau perkembangan anak-anak, harus satu-satu kami cek sudah bisa bergabung atau belum, sehingga memang tidak bisa ditinggalkan. Lalu setelah itu kami juga proses raport, kami kebetulan menggunakan e-raport, sehingga dalam minggu-minggu ini juga mulai ada kegiatan, harus membuat perencanaan, pengisian, dan seterusnya. Nanti kami mohon masukan tentang IHT, tentang jadwalnya, lalu bentuk kegiatannya seperti apa, biar bisa kami sosialisasikan ke guru-guru kami juga. Karena kalau tidak salah IHT itu kan melibatkan semua guru nanti. Ya. Itu. Lalu kalau ada perkembangan baru, nanti kami minta Bu Maria atau bisa menambahkan itu suster ya, biar yang baru mungkin ada tambahan dari hari Jumat kemarin. Itu sebentar, terima kasih Bu Valen, apa Bu Maria. Terima kasih Pak Mar. Untuk sebentar. Sebentar, suster, suara saya menggema di sini. Oke. Sama seperti sekolah yang lain, progres kami belum banyak, suster, karena memang kami baru buka jadwal itu kemarin. Loh, hari ini ada coaching klinik. Aduh. Nah, kemarin kami dua hari yang kemarin kami masih menambahkan naskah akademik. Cuman ini hari ini kami mencoba membuat naskah kurikulum seperti yang sudah Pak Heri sampaikan, walaupun masih tambal sulam ya, suster. Kami baru dapat berapa sih sebetulnya? Sebentar. Saya izin share screen ya, suster. Kami baru menambahkan ini, suster, apa namanya, untuk bab pertama pembukaan seperti yang punya Mas Hendy bikin kemarin saya delete, karena ini kan kemarin contohnya milik PL Bintang Laut ya. Lalu untuk spiritualitas kami menggunakan nilai-nilai Santa Teresia yang berisikan sukacita, jujur, peduli, disiplin. Ada 10 nilai keutamaan Santa Teresia: percaya sepenuhnya pada kuasa Allah, penuh syukur, rendah hati, setia dalam hal-hal kecil, tabah, semangat melayani, jiwa sederhana, bersemangat untuk maju, ketaatan, dan kesabaran. Dari 10 ini dikerucutkan menjadi 4 nilai inti yang saya sebutkan tadi: sukacita, disiplin, jujur, dan peduli. Lalu dasar filosofisnya kami baru mendapatkan Ki Hajar Dewantara, suster, dengan Ingar Sosong Tulodonya, lalu dengan asas-asas Pancadharma Ki Hajar Dewantara, dan pola pengajaran Among yang beliau telurkan, kemukakan. Lalu kami baru membuka buku milik literatur yang lain, milik Triyakara, milik Romo Mangun dan sebagainya, tapi memang belum kami ketik, suster, untuk yang landasan filosofisnya. Masih banyak buku yang harus kami baca, itu permasalahannya. Jadi kami perlu waktu. Lalu untuk standar sosiologis dan antropologis ini
kami masukkan kembali karena ini membahas tentang masyarakat dan budaya. Jadi kami masukkan kembali budaya-budaya yang ingin kami ajarkan kepada anak-anak seperti penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, lalu gemis titi lan ngati-ati tadi, salah deh. Penghormatan kepada leluhur, lalu penggunaan simbol warna merah yang berarti penuh sukacita, lalu kegiatan ini, filosofi Tionghoa yang ini, Ipen Wanli, yang ini, kalau bahasa Indonesianya adalah sikap gemis titi lan hati-hati, lalu dihubungkan dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, lalu etos kerja tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa, semangat peduli dan berbagi, dan dan kerendahan hati, itu suster. Psikologis baru kami tambahkan sedikit untuk pembukaan dan sisanya masih dalam draft. Lalu ini suster yang mau kami tanyakan, saya stop share dulu ya. Lalu saya mau menanyakan ini. Ini suster, kami kan memiliki nilai dasar sukacita. Lalu kita memiliki nilai-nilai keutamaan Santa Teresia yang kami masukkan dengan nilai budaya Tionghoa, lalu karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di bawah, di tempat kegiatan terakhir yang kemarin ada draftnya itu, kami menemukan ini, untuk membuat berdasarkan nilai keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, aspeknya, KD, dan indikatornya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Suster, ada 10 nilai keutamaan Santa Teresia ini yang dikecilkan menjadi core value sukacita, disiplin, dan peduli. Dan kami di sini memiliki banyak sekali penjabaran nilai-nilai keutamaan Santa Teresia. Pertanyaan saya yang pertama adalah, satu Suster, apakah nilai-nilai keutamaan yang banyak ini bisa kami sederhanakan? Seperti ini. Contohnya untuk yang sukacita, karena percaya dan penyerahan diri pada kuasa Allah itu kan memang di 10 nilai Santa Teresia, keutamaan Santa Teresia sudah ada yang ini. Yang ini nih suster. Jadi kami memasukkannya sama, karena itu sesuai dengan 10 keutamaan yang pertama. Lalu hidup bahagia, sukacita, dan penuh syukur, ini kami jadikan satu, kami gabungkan jadi satu, karena ini ada penuh syukur, ini dari nilai yang ini, sukacita dalam hidup dan penuh syukur. Itu kami jadikan satu. Lalu untuk nilai keutamaan yang kreatif, mengembangkan diri, dan terbuka terhadap perubahan, itu kami jadikan satu juga. Kreatif, pengembangan diri, terbuka terhadap perubahan. Lalu untuk yang 3P, ini kami buat jadi 1 poin. Jadinya seperti ini. Jadi untuk nilai core value sukacita, itu nilai keutamaannya hanya 4. Yang pertama, percaya dan penyerahan diri pada kuasa Allah, dari 10 nilai keutamaan Teresia yang pertama kali. Lalu hidup bahagia, sukacita, dan penuh syukur. Kreatif, mengembangkan diri, terbuka terhadap perubahan, dan positive thinking, positive speaking, dan positive action. Lalu untuk budayanya, karena ini tadi kami sudah masukkan budayanya adalah nuansa merah dalam setiap perayaan. Karena nuansa merah itu memiliki arti membawa kebahagiaan dan sukacita. Itu kami masukkan dalam budaya. Lalu untuk yang hidup bahagia, sukacita, dan penuh syukur, itu kami masukkan tradisi sembahyang mereka, penyerahan diri terhadap Tuhan. Dalam tradisi Tionghoa, di ajaran Confucius
dan tahu itu ada suster, saya lupa. Lalu untuk yang kreatif itu kami masukkan nuansa merah juga, dan positive thinking, positive speaking, dan positive action, hidup dengan kebahagiaan dan sukacita dalam setiap peristiwa hidup. Lalu untuk profil pelajar Pancasilanya kami masukkan beriman untuk yang kepercayaan dan penyerahan diri pada kuasa Allah. Profil Pancasilanya adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, kebinekaan global. Itu kami masukkan ke 4 keutamaan sukacita. Lalu untuk aspeknya, yang pertama afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotorik, yang keempat afektif. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, Suster, untuk KD ini mengacu kepada keutamaan atau kepada budaya atau pada profil pelajar Pancasilanya ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah untuk indikator ini, contohnya apa ya, Suster? Apa yang dimaksud dengan indikator atau praksis moral? Apakah itu kegiatan atau langkah-langkahnya dan kegiatannya atau bagaimana? Itu, Suster. Kami mengerjakannya acak sih, Suster. Jadi ya ini yang baru dapat kami laporkan dan presentasikan. Terima kasih, Suster, waktunya. Ibu Rina, Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria, Bapak Margono, dan tim yang sudah bekerja dengan luar biasa sehingga menghasilkan naskah yang sudah lumayan berjalan dengan sungguh cepat. Ada beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh tim tentang apakah nilai itu bisa disederhanakan, nilai keutamaan. Menurut saya bahwa ketika kita menggali nilai itu tentu berdasarkan hasil sebuah refleksi yang tentu nanti nilai-nilai itu kan nanti akan diimplementasikan. Tentu saya rasa bahwa nilai keutamaan itu bisa disederhanakan, yang penting bahwa tidak menghilangkan nilai yang sudah ada. Jadi ketika kita melihat ada nilai yang misalnya sukacita, gembira, mungkin itu bisa disatukan. Berarti tidak ada nilai nanti yang hilang, tapi ketika kita melihat ada porsinya lebih pas digabungkan, saya rasa seperti itu bisa disederhanakan. Karena ketika banyak juga nanti akan menjadi sulit, karena nanti itu kan nilai itu akan diimplementasikan, dipraktekkan. Jadi ketika banyak mungkin disederhanakan seperti yang tadi ada beberapa yang sudah digabung. Saya rasa itu lebih tepat. Tentu juga untuk menggabungnya ya bersama dengan tim, yang mana yang lebih cocok untuk dimasukkan dalam nilai keutamaan. Saya rasa seperti itu. Kemudian mengenai KD itu kompetensi dasar itu dia mengacu pada sikap. Jadi bukan pada kognitif ya, lebih pada implementasi pada sikap atau moral. Sedangkan tadi indikator-indikator itu lebih pada pelaksanaannya, sehingga dalam lebih pada implementasi, sehingga nanti kan dalam implementasi itu seperti apa yang apakah itu tercapai atau tidak. Jadi bisa terukur. Lebih mengarah kepada implementasinya saya rasa di bagian indikator itu. Ya, seperti itu tanggapan saya, Ibu Maria.
Mungkin apakah ini suster seperti kegiatannya. Jadi contoh seandainya untuk yang disiplin ini kan kita punya kegiatan literasi keuangan anak-anak. Apakah itu maksudnya atau Ya, lebih pada implementasinya yang akan akan dipraktekkan diadakan? oleh si Ya. anak. Ya, betul. Karena nanti kan akan di situ nampak yang anak yang outputnya yang memang profil pelajar Pancasila. Jadi lebih pada prakteknya yang masuk pada indikator itu. Karena itu kan nanti diinternalisasi kepada peserta didik yang menjadi nanti outputnya memang yang profil Pancasila. Jadi lebih pada praktek implementasi apa yang harus dilakukan anak. Berarti dalam kegiatan ekstra, intra, kurikuler itu? Ya, bisa dimasukkan. Sehingga nanti misalnya kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler main bola. Jadi nilai dalam permainan itu nilai apa yang mau dicapai? Berarti lebih pada prakteknya dong. Seperti apa? Berarti Ya, mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Suster, kami boleh minta contoh nggak, Suster? Contohnya ini, apakah ini jadinya begini? Peserta didik dapat mengikuti kegiatan literasi keuangan dengan apa ya? Dengan nilai keutamaan atau dengan core value yang ditulis, Suster? Nilai keutamaannya setia ya dalam hal-hal kecil ya. Atau teliti atau hidupan yang kalimatnya gimana, Suster? Jadi Coba diperbesar lagi. oh coba. Di nilai intinya itu kan disiplin ya. Nilai intinya disiplin. Kemudian nilai keutamanya tadi ada 4 ya. Setia dalam hal kecil. Lalu taat Taat, dan disiplin. disiplin, teliti dan tekun, hidup mandiri. Coba. Naikkan lagi. Jadi nilai budaya dalam ini kan coba sikap gemis. Sikap gemis eti itu maksudnya seperti apa? Bisa mengelola apa? Bisa mengelola keuangan dengan hati-hati, menabung, hemat, bisa berinvestasi, begitu-gitu, Suster. Enggak yang boros dan sebagainya begitu. Manajemen keuangannya bagus gitulah. Suster, mohon izin berpendapat, boleh? Boleh, Ibu. Boleh, Bu Lina. Ya memang ini kembali kepada artinya kita harus mencari kalimat yang tepat ya. Iya. Untuk bahasa KD dan bahasa indikator. Mungkin kalau ini gambaran saya ya, tapi nanti kalau keliru misalnya bisa nanti saling memperbaiki begitu. Kalau sepemahaman saya, kalau bahasa indikator itu sudah mengarah kepada apa bahasanya teknis yang akan dituju untuk bahan evaluasi nanti setiap program atau kegiatan, sudah lebih mengarah kepada hal-hal yang rinci begitu ya. Jadi kalau seperti misalnya kayak kita membuat RPP begitu ya, ada KD, ada indikator, dan bahasanya indikator itu adalah kalau di RPP ini siswa dapat melakukan apa misalnya. Mungkin kalau untuk yang hal yang katanya dengan sisi setia itu memang harus mencari kata-kata yang
pas begitu. Nah, misalkan untuk yang paling gampang ketaatan atau disiplin, misalkan siswa dapat disiplin dalam hal apa, misalnya dalam hal mengikuti kegiatan program atau dalam hal apa namanya katanya dengan pengumpulan tugas atau apa misalkan begitu, itu kalau pemahaman saya untuk yang bahasa indikator. Kemudian kalau yang untuk kompetensi dasar, kok saya lebih mengarahnya kepada dari ketaatan atau kedisiplinan ini apa yang mau kita sasar ya. Seperti misalnya kita mengundang seperti kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran, tapi tidak mengarah ke situ, tidak mengarah kepada mata pelajaran seperti yang tadi Suster katakan, misalkan dengan bahasa yang kalimatnya kalimat aktif, menerapkan, misalkan menerapkan kedisiplinan dalam hal apa begitu. Kalau pemahaman saya sih mungkin begitu ya, tapi nggak tahu juga yang benar yang mana. Memang ini kembali lagi kepada guru bahasa Indonesia deh sepertinya yang lebih tepat untuk merumuskan kalimat yang apa, yang pas, yang cocok itu seperti apa begitu. Ini menjadi kebingungan kami juga, Suster, di lapangan itu, karena ya mohon maaf tidak ada contoh yang apa namanya yang dari YPL memberikan contoh seperti ini, itu enggak ya. Itu namanya Merdeka Belajar. Jadi kita memang diminta untuk mengapresiasikan ide kreatif kita itu seperti apa, itu memang ya memang endingnya tujuannya seperti itu, hanya memang membuat kami kebingungan sebenarnya. Begitu Suster, Bu Maria. Terima kasih Bu Linda. Iya. Ini namanya Merdeka Belajar, artinya kita dituntut untuk lebih kreatif, menggali. Udah pikiran kita sudah mulai liar-liar ini. Liar-liar bahasanya apa, Suster? Bahasa Jawa kah itu atau bahasa Sulawesi? Liar-liar itu mengantuk, enggak ngerti. Suster tahu liar-liar? Liar-liar itu mengantuk, Suster. Dan liar itu pusing. Pusing. Tapi inilah mungkin ini yang dituntut kepada kita untuk merdeka belajar. Inilah namanya merdeka belajar. Kita mau menemukan sendiri, mendesain sendiri. Memang tadi mau menyusun kalimat yang tepat itu mungkin nanti kita dibantu Ibu Rina ya. Kebetulan Ibu Rina kan jurusan bahasa Indonesia. Dia bisa membantu kita merangkai kalimat yang tepat untuk menarik indikator, kemudian kompetensi dasarnya. Bisa bantu kami Ibu Rina? Karena indikator ya, Suster, aduh. Ayo Mbak Rina. Ayo loh, guru bahasa Indonesia loh. Saya yakin di Bukan guru bahasa Indonesia. Ayo Mbak Rina. Daripada saya ini yang ilmunya lebih tinggi. Aduh, saya udah berani, saya nggak berani. Loh, gimana? Di sini banyak bakakur ini. Aduh. Kakao, Mbak, kakao. Saya anggota Humas, Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin itu nanti dalam proses, tapi bahwa indikator itu nanti kemudian kita nanti kompetensi dasar itu dia akan mengarah pada sikap. Ya, kita mencari nilai kemudian indikator lebih pada, saya rasa itu penerapan. Nanti sehingga nanti penerapan lebih pada yang konkret yang akan dilakukan anak. Saya rasa seperti itu dia. Sehingga nanti kita bisa mengukur seperti ini. Tapi untuk menyusun dalam kalimat yang pas, saya mau membela diri bahwa namanya kita merdeka belajar. Merdeka belajar. Jadi kita akan mencoba menemukan, akan dituntut untuk bekerja keras, lebih kreatif untuk mencoba menyusun yang mana yang tepat indikator-indikator di setiap nilai keutamaan tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya. Tapi sebenarnya di nilai budaya itu tadi sudah menemukan ya. Tadi di situ di budaya itu ada yang bahasa Jawanya apa itu tadi yang artinya bahwa anak lebih pada sikapnya menabung, kemudian tidak boros.
Nah, jadi bagaimana membuat itu dalam nanti kan kita sudah menemukan ini loh kompetensi dasar. Berarti si anak dengan sadar bahwa menabung itu penting untuk masa depan. Berarti nanti yang dilakukan implementasi berarti bagaimana proses pelaksanaannya menabung itu? Apakah anak apakah di sekolah itu dibuat acara dibuat semacam buku tabungan atau seperti apa? Memang agak rumit ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Atau biasanya anak menabung secara teratur, misalnya setiap hari. Ada anak memang nanti di situ akan terkait disiplin. Ada anak yang menabungnya misalnya hari ini dalam 1 minggu bisa dihitung hanya 1 kali. Ada anak yang rajin menabung hampir setiap hari, jadi teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berarti di situ juga ada dilihat nilai disiplin ya. Berarti dia dalam menabung tidak disiplin karena misalnya ada uang jajannya hari ini dia pakai semua. Ada anak yang dia memang punya uang jajan uang jajan setiap hari, tetap rutin dia menabung. Saya rasa lebih pada memang nanti kita lebih pada internalisasinya, implementasi nilai ini ke anak sehingga nanti anak outputnya profil Pancasila. Memang saya rasa ini bukan pekerjaan yang mudah ya, ini pekerjaan yang sungguh berat ya. Kemudian nanti kan bagaimana berarti otomatis nanti kita guru juga diajak untuk menabung gitulah. Jadi harus kita perhatikan, oh menabung ini seperti ini. Jadi bukan hanya nanti kita bilang, anak menabung ya. Jadi gurunya juga harus ikut buat menabung. Sehingga anak-anak dengan sendirinya termotivasi. Loh ini, misalnya guru olahraganya mengatakan, kita akan misalnya ada kegiatan event tertentu. Jadi dibuat menabung seperti apa. Jadi dengan tujuan kita akan mau beli contoh yang sangat sederhana, beli seragam. Jadi misalnya kan dalam sekolah kita itu kita finansialnya sangat minim ya. Jadi ayo menabung. Berarti gurunya juga bagaimana nilai itu terinternalisasi bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada kita guru yang mendampingi. Berarti si gurunya juga wajib ikut menabung. Saya rasa seperti itu. Sehingga dengan sendirinya juga anak-anak ayo nabung. Jadi di situ sudah masuk nilai disiplinnya, sudah masuk nilai gotong royongnya, saya rasa seperti itu. Ada masuk di dalam dan ada masuk juga nilai disiplin karena tadi dituntut anak rajin menabung. Berarti rajin itu setiap hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berarti di situ dinilai, oh berarti anak itu mungkin disiplin. Jadi sehingga menjadi outputnya, oh nanti terbiasa dia menabung. Berarti ada outputnya dia sebagai pelajar yang profil pelajar Pancasila. Lebih pada implementasinya saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak salah ya. Baik, seperti itu mungkin Ibu Maria. Ibu Linda, kalau masih ada tambahan dari kita saling membantu ya. Kita di sini dalam diskusi saling membantu, bertukar wawasan sehingga lebih kaya. Bagaimana Ibu Maria? Ini saya mewakili Ibu Maria nih, Suster. Oh iya. Terima kasih masukannya, Suster dan Ibu Linda. Mungkin kami akan mencoba menyusun dulu. Nanti untuk selanjutnya, jika mungkin kami ada pertanyaan, mungkin akan kita diskusikan lagi atau ya kita mencoba untuk diskusi dengan guru lain juga. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster, Mas. Terima kasih tim Teresiana yang saya lihat solid ya, saling berbagi bersama sehingga lebih cepat
kami juga ini larinya masih jadi kami ini lagi kejar mengejar. Ya, Ustaz. Kita gambaran juga, Ustaz. Jangan liar-liar. Sudah liar-liar, Ustaz. Baik, terima kasih. Jika ada rekan-rekan yang masih mau memberi tanggapan atau bisa memberi masukan kepada kita, atau mungkin ada pencerahan yang, seperti ini loh, jadi membuka wawasan kita bersama. Bagaimana? Baik. Suster, Ya, ya. saya mau bertanya ke Suster atau Mbak Rina ya? Oh, Ya, Mbak Rina saja. Dua-duanya boleh, Ibu Rina juga boleh. Ibu Rina. Untuk kegiatan IHT itu untuk membahas proses pembuatan naskah kurikulum atau membuat naskah kurikulum yang kotak-kotak itu tadi, atau yang lain ya? Atau secara keseluruhan? Ya. Begitu saja. Baik, akan dibantu oleh Ibu Rina. Baik, Ibu Maria. Untuk bisa mendengar suara saya ya, Bu? Bisa, bisa. Baik, untuk IHT ini nanti memang jadwalnya selama 3 hari dilaksanakan di sekolah. Itu adalah sosialisasi terkait dengan program POP kita kepada para guru-guru di sekolah masing-masing. Begitu juga dengan sampai dengan pada pembuatan buku kurikulum, Ibu. Ya, jadi mulai dari naskah akademik sampai dengan pembuatan buku kurikulum. Termasuk mungkin nanti bisa masuk juga ke pengembangan RPP untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, ini yang akan dilaksanakan selama IHT begitu. Mungkin sekalian saja dengan yang tadi pertanyaan dari Bapak Yusuf ya, Suster ya. Ya, Bapak Yusuf. Ya, baik. Saya akan tampilkan, ini tadi saya sudah memperoleh dari tim keuangan. Saya akan tampilkan, mohon share screen di sini, Iya. PowerPoint untuk mekanisme keuangan POP Konsorsium Ismaya. Baik, apakah sudah bisa melihat layar yang saya bagikan? Suster, Sudah, Bapak, Ibu? Baik. Sudah. Di sini ada, nah ini pernah disosialisasikan oleh Bu Darwarto pada saat rapat kerja konsorsium. Jadi bersama dengan pengurus yayasan terkait dengan mekanisme keuangan program organisasi penggerak. Nah, di sini berdasarkan perjanjian kerjasama, jadi memang ada landasan hukumnya. Nah, di sini dana yang kita peroleh sekian, kemudian dana ini kita gunakan untuk, ini ada belanja bahan, belanja honor, output kegiatan, kemudian belanja jasa profesi, belanja sewa, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas. Ini yang akan kita gunakan. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Yusuf terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan IHT. Nah, ini kami memang sudah untuk menerapkan ini, kami sudah ada buku panduannya. Jadi kami sesuai dengan buku panduan karena kegiatan kita ini juga diawasi oleh KPK begitu. Nah, memang untuk kegiatan kita, itu kan tadinya memang direncanakan secara offline, tetapi berhubung ada pandemi, maka kita diubah dari yang tadinya offline menjadi online, sehingga memang untuk biayanya, untuk pencairan biaya itu memang berbeda dari pada saat pengajuan proposal di awal. Nah ini, bagaimana biaya yang harus ditanggungkan ketika kegiatan berlangsung secara online? Dapat uang hadir atau tidak ya? Nah ini mungkin saya bisa sekilas saja untuk menyampaikan ini karena sudah kita ketahui bersama. Nah ini kegiatan yang kita ikuti. Jadi kemarin itu ada kegiatan persiapan yaitu rapat koordinasi, kemudian ada rapat kerja,
Kemudian dari kegiatan implementasi program ini yang diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur, dan fasilitator kemarin dan juga pengurus yayasan, ini ada 9 kegiatan. Nah, ini setelah ini kita berada pada kegiatan membuat kurikulum berdasarkan model program Luber. Setelah ini kita akan melaksanakan in-house training atau IHT. Kemudian nanti dilanjut di tanggal 20 itu ada kuliah umum. Nah, in-house training dan kuliah umum ini diikuti oleh kepala sekolah, instruktur, dan juga oleh para guru di sekolah masing-masing. Nah, untuk fasilitas yang diperoleh, ini berdasarkan buku panduan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah program organisasi penggerak untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, berdasarkan peraturan pemerintah, Perdikjen, Persekjen, PMK, SPM, dan lain-lain yang sudah kami pelajari. Kemudian yang ketiga, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan dana BAMPEM, BIMTEK Keuangan di Jakarta. Kemudian laporan pertanggungjawaban BIMTEK Keuangan di Jakarta yang juga sudah kami ikuti dari Yayasan Ikuti. Nah, yang diperoleh oleh para peserta ini, paket data dan komunikasi. Kemudian peserta juga memperoleh modul dan juga buku. Lalu piagam peserta dan juga biaya kirim dokumen per daerah. Ini yang diperoleh, ini yang bisa difasilitasi oleh pemerintah melalui Ormas. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan untuk pembiayaan pelaksanaan IHT dalam artian mungkin untuk konsumsi, nah ini ditanggungkan kepada sekolah masing-masing atau unit masing-masing, begitu. Semoga hal ini bisa dipahami bersama. Nah, untuk yang diperoleh para peserta terkait dengan paket data dan komunikasi yang kemarin kami minta buku foto buku rekening, nomor rekening. Nah, ini per orang per bulan 150.000. Ini untuk paket data dan komunikasi. Kira-kira untuk anggota POP Konsorsium Ismaya ini ada sekitar 2.000 guru setelah kami data kembali. Nah, ini pelaksanaan selama 3 bulan. Dari bulan Oktober, November, sampai dengan Desember nanti. Kemudian, nah yang diperoleh oleh peserta, ini ada 10 modul yang akan diperoleh. Masing-masing peserta memperoleh paket ini diperoleh oleh tiap-tiap guru. Jadi kepala sekolah, instruktur, dan guru perorangan akan mendapatkan paket modul dan buku ini. Nah, untuk modulnya sendiri 25.000 per modul, sedangkan di sini ada 10 modul, kemudian bukunya itu ada 3, sehingga nanti masing-masing peserta memperoleh 10 modul dan 3 buku. Kemudian untuk buku yang kami janjikan terkait dengan buku PISA dari Bapak Hongki, itu akan dikirimkan satu sekolah mendapatkan 1 buku. Begitu. Ini kami sedang proses pencetakan untuk modul, sehingga kami harapkan bisa segera selesai untuk proses pencetakannya dan bisa kami kirimkan ke para peserta. Baik, ini terkait dengan mekanisme keuangan yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak Yusuf. Begitu, Suster, Bapak, Ibu. Kemudian terkait dengan laporan kegiatan tadi, dari pemerintah memang diharapkan setiap kegiatan itu memiliki output-nya. Seperti kemarin FGD dan coaching pertama, output-nya adalah naskah akademik. Jadi nanti sekolah masing-masing melalui kepala sekolah mengirimkan naskah akademik yang telah dibuat, walaupun tidak sempurna ya, Suster, Bapak, Ibu. Jadi silahkan dikirimkan melalui Google Classroom.
Yang mengirimkan adalah kepala sekolah, begitu. Jadi ini sebagai output FGD dan coaching pertama kita. Kemudian FGD dan coaching 2, nanti outputnya adalah buku kurikulum yang saat ini sedang kita proses bersama. Begitu, walaupun memang ke depannya pastinya akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, untuk IHT sendiri outputnya adalah laporan. Nah, format laporan nanti akan kami kirimkan. Format ini berupa laporan kegiatan dan juga laporan keuangan. Formatnya akan kami share sebelum kegiatan IHT berlangsung. Nah, untuk laporan kegiatan sendiri juga nanti diharapkan ada dokumentasi. Begitu. Lalu untuk yang terkait dengan tim Monef, kehadiran tim Monef di tiap-tiap sekolah, untuk tahun 2021 ini, Monef kemungkinan besar tidak bisa hadir di sekolah dalam waktu ini dikarenakan beberapa alasan tertentu. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi pada saat FGD karena nanti di sana juga ada Bruder Warto dan juga Bapak Heri serta Bapak Hendi yang mungkin bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tadi titipan dari teman-teman panitia untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Begitu mungkin nanti Bapak Ibu bisa meneruskan kepada teman di yayasan atau di unit-unit lainnya. Itu saja dari saya. Mungkin apakah ada pertanyaan terkait dengan hal ini yang nanti bisa saya ajukan juga kepada teman-teman panitia POP? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Suster Luciana. Ya. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi wajah kita dari awal hingga saat ini yang kemarin udah mulai lelah, sekarang udah mulai cerah kembali. Yang pertama bahwa naskah kita tentu tidak ada yang sempurna. Dan dalam proses tetap kita akan memperbaiki. Naskah akademik, kemudian kita sudah mulai masuk pada menyusun draft kurikulum. Walaupun tidak sempurna, tapi kita tetap berusaha dan berjuang untuk tetap menyusunnya. Nanti mungkin kurasa akan ada perbaikan-perbaikan selanjutnya ya, Ibu Rina. Karena ini memang waktu yang diberikan ini sangat singkat dan tentu bahwa penyusunan ini membutuhkan waktu yang sebenarnya agak panjang. Walaupun dalam prakteknya yang sekarang ini ada yang memang maju, lalu ada juga yang masih dalam seperti kami saja memang masih lambat karena sebelum-sebelumnya kami belum pernah menggali nilai-nilai ini loh. Ada sekolah yang 2 tahun yang lalu sudah memulai, sudah menggali, jadi tinggal copot, kemudian tinggal diulas kembali, maka bisa menjadi sebuah naskah. Kita tidak perlu berkecil hati yang dalam perjalanan kita pasti akan bisa. Kita berbesar hati dan mengatakan bahwa saya pasti bisa. Walaupun sebenarnya kalau kita rasa berat, tapi ketika kita sudah memulai, maka pasti juga kita akan mengakhirinya dengan baik, walaupun tertatih, tapi pasti. Kita akan selalu dibantu oleh para narasumber kita untuk bagaimana sih yang bagus, draft yang bagus, naskah yang memang betul-betul bagus. Tapi sekali lagi bahwa naskah itu tidak ada yang baku ya, tidak ada yang baku. Kita akan mencoba berkreasi sekreatif mungkin sesuai dengan amanat Mas Menteri Merdeka Belajar, dan saya rasa bahwa kita sudah pada titik ini kita sudah melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa.
tinggal memantapkan saja, tinggal pemantapan. Karena sudah kita godok di naskah akademik, tinggal kita pindahkan, lalu kita akan kembangkan, kita akan desain seperti yang sudah diberikan oleh para narasumber. Saya rasa kita mulai saja walaupun tidak sesempurna apa yang akan diharapkan. Tapi mencoba itu penting sehingga kita akan nanti tahu, oh yang kurangnya di sini loh, yang kurang. Kami juga seperti kami masih banyak yang sangat kurang. Ketika dibanding dari teman-teman, saya rasa teman-teman jauh lebih maju dari seperti apa yang kami miliki sekarang, mengingat waktu juga yang sangat padat. Tapi kami tetap berjuang dari keterbatasan, tetap membuat yang terbaik, walaupun nanti entah penilaian narasumber itu gimana, apakah baik atau tidak, yang penting kami buat saja dulu lah. Nanti urusan mereka yang menilai. Tapi pasti nanti dalam proses akan ada perbaikan-perbaikan. Mungkin begitu dari saya. Mungkin kita sudah mulai mencoba menyusun draft kurikulum yang seperti SMP Teresiana dengan yang dari SMP Tritomoyo tadi ya sudah memulai, dan kita yang lain sudah mulai bisa mencoba walaupun dalam keterbatasan kita. Saya rasa Tuhan pasti tidak membiarkan kita jatuh. Dia akan tetap menolong dan memberikan kita spirit yang sungguh luar biasa. Dan memang saya sendiri merasakan, loh kekuatan saya dari mana ya? Saya tidak pernah bayangkan bahwa saya bisa menyusun ini, tidak pernah terlintas bahwa saya akan kita ini sedang membuat sebuah buku. Dan apa yang sudah kita buat ini mungkin nanti akan menjadi sebuah sejarah juga di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu penguatan dari saya, dan terima kasih dalam dinamika kita pada sore hari ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, walaupun kecil, tapi pasti punya efek yang sangat besar, dan membuat kita juga semakin cerah walaupun dari awal itu mulai berkerut, sekarang wajah kita mulai cerah-cerah dan tetap bersemangat dalam setiap FGD. Sekali lagi terima kasih, dan saya kembalikan ke Ibu Rina. Baik, terima kasih Suster Luciana yang telah mendampingi kita dalam diskusi pada siang hingga sore hari ini. Baik, Suster, Bapak, Ibu, saya yakin Suster, Bapak, Ibu di sini sedang banyak kegiatan, terutama di sekolah ya, apalagi ini memang menjelang ini sedang PAS, sebagian besar sekolah Katolik. Kemudian setelah ini kita akan proses nilai, lalu dilanjutkan dengan penerimaan rapor. Memang jadwal kita padat sekali, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk itu, maka perjumpaan pada sore hari ini akan segera kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Suster dan Bapak Ibu dalam melaksanakan coaching klinik pada siang hingga sore hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, kami mohon kesediaan dari Ibu Linda untuk memimpin doa penutup, Ibu. Baik, silakan Ibu Linda. Terima kasih Mbak Rina, mohon maaf nanti kalau anjing saya menggonggong karena tidak apa-apa Ibu. Sedang ada yang datang, jadi semoga bisa terdengar dengan jelas ya. Baik Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita dan Suster, kita tutup pertemuan pada siang sampai sore hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat bimbingan-Mu, berkat tuntunan-Mu, kami memperoleh pencerahan. Walaupun belum sempurna apa yang kami lakukan, walaupun belum maksimal apa yang kami siapkan demi kemajuan sekolah kami masing-masing, kami tetap memohon pertolongan-Mu, bimbingan-Mu dan arahan-Mu, berilah kepada kami seluruh
para guru dan staf yang ada di sekolah kami masing-masing, sehingga apa yang memang betul-betul diinginkan oleh konsorsium Ismoyo ini bagi pengembangan kemajuan sekolah kami bisa terlaksana dengan baik. Kami mohon berkat-Mu sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami programkan untuk kemajuan, untuk pembuatan kurikulum yang nantinya demi kami melayani anak-anak kami dan orang tua serta masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami Tuhan selama kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan. Semua ini berkat cinta kasih-Mu kepada kami. Setelah ini kami akan kembali meninggalkan ke rumah kami masing-masing. Berilah kami perlindungan, keselamatan untuk bisa selamat dan bertemu dengan keluarga kami di rumah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Linda. kasih semua. Terima Baik, terima kasih Bu kasih Linda. Suster Luciana. Terima kasih Bu Terima Rina. kasih Bapak Terima Ibu kasih. semua yang telah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tetap Terima kasih. semangat, semangat. Terima kasih Mbak Rina.